Shalom, selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Anak-anak pasti sudah mulai bersekolah kembali ya. Tante Ella ingatkan di sini, jangan lupa anak-anak tetap mentaati protokol kesehatan. Apa? Menggunakan masker, rajin cuci tangan. Oke? Kita mau mulaikan ibadah sore hari ini. Kita mau awali dengan doa pembukaan ya. Tangannya dilipat, matanya semuanya ditutup. Ayo, Tante Ella tunggu. Glenis, sudah? Gary? Noel? Jeko? James, sudah ya semuanya ya? Oke, ikuti Tante Ella ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Untuk kami boleh mendengarkan kelanjutan firman Tuhan. Tuhan Yesus, walaupun mungkin di sekolah minggu ini kami masih menggunakan sistem online, tapi kiranya semangat kami dalam mendengarkan firman Tuhan tetap bernyala-nyala dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami semangat, sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mau nyanyikan satu lagu ya, yang terkait dengan pemberitaan firman Tuhan ini. Oke? Kita menyanyinya sambil bangkit berdiri ya anak-anak ya, karena lagu ini lagu semangat. Oke? Boleh tepuk tangan ya. Kita menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi anak-anak ya. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Anak-anak, kita mau masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, kita mau ambil sikap doa yang baik ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semuanya matanya tutup ya anak-anak ya. Kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kami sebentar lagi boleh mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau berbicara kepada kami, Engkau mau mendengarkan suara-Mu kepada kami, untuk kami boleh mengkoreksi diri kami. Tuhan Yesus, kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan firman-Mu, untuk kami boleh berjalan di dalam kegelapan dunia, agar kaki kami tidak terantuk, agar kami tidak jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, kita mau melanjutkan firman Tuhan ya. Sore hari ini kita akan sampai kepada Matius, Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34 ya. Bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, boleh kita buka sebentar ya Alkitabnya ya. Di Matius 8 ayat 28 sampai 34 ya. Tapi kita nggak baca semuanya ya. Kita baca aja perikopnya dulu. 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Nah, siapa ya yang menyembuhkan ya? Kita mau baca ya di ayat 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Wah, ini sudah ada kata kuncinya ya, Nana ya. Siapa? Yesus ya. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Selanjutnya, dan mereka itu pun berteriak. Katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat selanjutnya, Nana. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Nah, jadi sudah ada jawabannya ya Nana ya dari pertanyaannya yang Tante Ella tadi beri. Siapa yang menyembuhkan 2 orang kerasukan itu? Siapa? Yesus. Dengan cara bagaimana Nana? Dengan cara bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Dengan cara mengusir roh-roh jahat itu ke dalam apa? Babi. Jadi anak-anak, di dalam Matius pasal 8 ini ternyata di Injil Markus pasal 5 juga diceritakan kejadian di mana Yesus mengusir roh-roh jahat juga. Mengusir orang yang
kerasukan oleh setan dan setannya apa? Diusir ke babi. Babinya apa yang terjadi? Babinya terjun ke danau karena waktu itu ada jurang. Di sini disebutkan, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Ya. Di sini disebutkan apa, Nana? Bahwa 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Berarti Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan apa, Nana? Menyembuhkan orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang dirasuk oleh setan, orang-orang yang namanya kalau dirasuk setan itu apa? Pasti ini ya, Nana ya, tak berdaya ya. Pasti dianya kumuh, lusuh, compang-camping ya. Kalau kita bandingkan di Markus pasal 5, kita boleh lihat ya, Markus pasal 5. Tunggu anak-anak, Tante Ella cari ayatnya. Oh, ayat 1. Perikopnya, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Jadi Gerasa dan Gadara itu ada dalam wilayah yang sama ya, Nana ya. Di sini disebutkan apa, Nana? Orang yang kerasukan itu dia apa? Ayat 3. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggu dimusnahkan, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Wah, kasihan ya anak-anak ya orang ini ya. Dia tak sadar anak-anak ya, karena dia apa? Di dalam dirinya dirasuk oleh setan. Siang malam teriak-teriak. Siapa di sini yang suka teriak-teriak di rumah? Paling anak-anak teriak-teriaknya cuma paling lama setengah jam mungkin ya. Itu pun kalau anak-anak teriak setengah jam, mama pasti marah-marah ya. Pasti mungkin sudah jewer anak-anak ya. Nah, tapi ini disebutkan apa anak-anak? Dia siang malam teriak-teriak. Coba bayangkan anak-anak. Wah, pasti dia secara apa ya anak ya, secara manusia pasti merasakan capek, lelah ya. Tapi apa anak, dia nggak berdaya karena dirinya dikuasai oleh setan. Ya, karena itu Tuhan Yesus kasihan kepada orang ini ya. Sehingga apa? Yesus mengusir roh jahat yang ada dalam diri orang itu. Iya. Nah, kalau yang namanya mengusir, berarti setannya sudah tidak ada di dalam orang itu ya, Nana ya. Setannya sudah pindah. Pindah kemana tadi? Ke yang bunyinya gini, mik, 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 mik. Apa? Ke babi-babi itu ya. Lalu babi-babinya apa? Terjun, twing, gitu ya, Nana ya. Terjun dan mati. Nah, kalau seperti itu, orang yang kerasukan tadi, terus roh jahatnya sudah diusir. Setelah roh jahatnya diusir, kira-kira yang terjadi sama orang itu apa, Nana? Dia pasti sadar ya. Hah? Aku sudah nggak dirasuk lagi. Aku sudah bisa apa, Nana? Bisa makan. Mungkin waktu dia kerasukan dia nggak bisa makan ya, Nana ya. Wong kerjanya cuma teriak-teriak gitu ya. Dia nggak sadar. Dia nggak mungkin namanya bisa mandi, jaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan. Nggak akan mungkin ya, Nana ya. Dia melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, teriak-teriak. Mungkin aja dia memukuli diri sendiri ya. Dia nggak akan mungkin sehari mandi 3 kali
atau 2 kali, nggak akan mungkin ya anak-anak ya. Iya, tapi dengan diusirnya roh jahat setan itu oleh Tuhan Yesus, sehingga apa? Orang yang kerasukan itu dia mempunyai kekuatan anak-anak ya. Dia bisa makan, dia bisa membersihkan dirinya, dia bisa mandi, dia bisa beraktivitas kembali ya. Mungkin dia kerja, dia bisa kembali bekerja, dia mungkin kembali ke keluarganya. Iya, Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang yang kerasukan agar apa? Orang itu bisa beraktivitas, bisa kembali ke keluarganya, bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Hei, aku sembuh oleh karena Tuhan Yesus loh. Gitu ya. Tapi di dalam cerita ini anak-anak justru Tuhan Yesusnya apa? Orang-orang pada ketakutan ya. Karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang kerasukan itu ya. Tapi bagi pribadi orang yang dirasuk oleh setan itu, dengan dirinya telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dia pasti merasakan suatu sukacita. Namanya sekarang orang sakit, terus disembuhkan. Pasti apa? Ada suatu sukacita. Wah, aku sukacita. Pernah Tante Ella ya, sakit demam berdarah. Namanya kalau demam berdarah harus diapakan anak-anak? Waktu itu Tante Ella diopname ya. Waduh, waktu awal-awal masuk rumah sakit tuh susah anak-anak. Aduh, harus terpisah tidurnya, harus di rumah sakit, nggak ada yang jaga. Yang jaga cuma suster, dokter. Belum merasakan kalau sakitnya panas atau pusing. Iya anak-anak ya, hati susah. Iya, tapi ketika mendengar kamu sudah sembuh, kamu boleh pulang. Wah, hati ini seneng ya anak-anak ya, sudah kepikiran. Wah, aku kalau di rumah nanti kepingin makan perkedel jagung sama sayur bening. Wah, Tante Ella jadi kepingin nih gara-gara ngomong ini ya. Aku nanti pulang mau lihat film Doraemon. Soalnya kalau di rumah sakit gak bisa lihat apa-apa, cuma bisa lihat tola-toleh. Kok sesama juga orang sakit ya, nggak ada pemandangan lainnya ya. Kalau sudah sembuh, wah bisa lihat Doraemon, bisa lihat film apa lagi yang anak-anak suka. Iya, terus bisa makan enak. Nggak cuma makan apa anak-anak, kalau di rumah sakit, mungkin kalau di rumah sakit makan bubur, makan apa gitu ya, wah nggak selera ya. Tapi dengan Tuhan Yesus menyembuhkan kita merasakan suatu sukacita. Ya, kita pun juga bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya, anak-anak ya. Oke, firman Tuhannya selesai sampai di sini. Kita mau masuk dalam doa penutup ya, anak-anak ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh Engkau sampaikan kepada kami. Engkau adalah tabib Tuhan bagi kami manusia-manusia berdosa yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan. Tuhan Yesus, Engkau mampu menyembuhkan kami. Engkau mampu menyembuhkan kami dari sakit penyakit yang secara fisik maupun secara rohani. Tuhan Yesus, tolong kami, anak-anak-Mu. Jangan sampai Engkau meninggalkan kami. Kami membutuhkan pribadi-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai kami senantiasa untuk kami bisa menjadi saksi-Mu, bagi kami untuk bisa menjadi memberitakan bahwa Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menyudahi ibadah online ini. Kiranya Tuhan, pemberitaan firman Tuhan tidak berhenti sampai
pada hari ini, tapi biarlah berlanjut di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa yang jauh dari sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak. Oh iya, nanti di akhir tayangan ini kita mau belajar caranya untuk membuat origami babi ya. Nanti Tante Ella kasih tayangan, anak-anak boleh mulai dari sekarang ambil kertas lipatnya ya anak-anak ya. Nanti anak-anak diputar lagi YouTube ini ya. Oke. Nanti kalau sudah jadi boleh loh di-share di grup. Oke. Tante Ella tunggu ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.